Cahaya harapan pun datang tepat di 17 tahun ulang tahun Himpaudi di bulan Agustus. RUU Siktinas 2022 yang memuat kesetaraan guru PAUD nonformal dengan guru lainnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pasal 24 ini menjadi pasal penuh harapan kami. Usia 35 tahun, sama-sama masuk ke PAUD jalur pendidikan formal. Artinya, kita memberikan kesetaraan, kesamaan kepada semua guru. Artinya semua guru di semua layanan manapun sama pentingnya bagi negara ini. Oleh karena itu, kami mendukung untuk pasal ini. Yang menarik yang belum pernah ada di Indonesia, memikirkan usia 6 tahun masuk di jenjang pendidikan dasar dan untuk juga masuk di wajib belajar. Izinkan saya memuatkan ini, bahwa berdasarkan landasan teori di gambar ini, jelas usia 0 sampai 4 tahun yang sekarang ada di non-formal adalah bagian penting dari siklus perkembangan otak manusia. Makanya disebut the golden years. Namun terkait di usia 6 tahun, memang berdasarkan riset dia sudah masuk ke school years, tapi masa transisi. Luar biasa kalau ini nanti bisa disahkan oleh DPR RI. Tentu ada aturannya. Siapa yang mengurusi ini kalau dia tidak di PAUD? Dan bagaimana kelanjutannya? Tapi itu bisa kita urus di belakang setelah payungnya jelas berbasis fakta, data, dan teori. Dan pasal 47 dan pasal 49 ini akan beresiko sama dengan hari ini. Adanya ambigu, ketidaktegasan dalam sebuah undang-undang menjadikan polemik dan perseteruan, dan itu nggak baik banget. Kita menganggap semua anak Indonesia penting bagi negara ini karena menjadi generus bangsa. Tidak ada boleh perbedaan kelas antara usia yang sama. Ketika di undang-undang ini kemudian mengatakan 0 tahun sampai dengan 5 tahun jalur non-formal, ini sama dengan menentangkan dengan pasal yang di atas mengatakan 3 sampai 5 tahun adalah formal. Dan ini akan beresiko. Dan ini akan berdampak ketidaksetaraan, ketidaksamaan mutu yang diterima anak-anak. Mungkin persoalan guru bisa kita atasi. Kenapa? Karena mereka yakin rezeki dari Allah. Persoalan mutu anak-anak yang kami khawatirkan. Apalagi dengan pertimbangan satuan pendidikan tidak ada yang hanya memberikan layanan pengasuhan. Menamakan satuan pendidikan dengan nama layanan pengasuhan itu artinya fokusnya hanya mengasuh. Pendidikan tidak seperti itu. Dia harus mendidik, mengasuh, melindungi, mensejahterakan bahkan gizi dan kesehatan. Sehingga menamakan layanan pengasuhan sangat tidak tepat. Oleh karena itu, pasal ini juga akan memiliki resiko dan keambiguan terhadap implementasi layanan taman anak PAUD formal yang melayani usia 35 tahun. Usulannya, kalau jika memang hanya PAUD non-formal itu perlu, kita letakkan di usia 0-2 tahun untuk mendorong orang tua menguatkan air susu ibu dan pengasuhan penting karena potensi kecerdasan sangat banyak ada di sini. Dan di pasal 108 adalah pasal yang menjadi harapan bagi ratusan ribu guru PAUD. Karena gurunya di pasal yang di atas diakui sebagai jalur formal, maka semua yang mengajar di usia 3-5 tahun dengan catatan memenuhi kriteria kualifikasi dan kompetensi, maka layak disebut sebagai guru. Kami belum cerita tunjangan profesi, tapi ketika negara memberikan status sebagai guru, itu mengangkat harkat para guru yang sekarang tidak diakui sebagai guru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Itu luar biasa sekali. Dan tapi kalau jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bahkan Bapak Menteri sudah menghitung tunjangan atau penghasilan untuk para guru paket A, paket B, paket C. Pertanyaannya, mengapa kita tidak membuat setara saja jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan juga jalur pendidikan non formal? Seharusnya sama-sama diakui guru. Apalagi kalau kita kembali kepada ini, justru mendidik di usia 0-2 tahun ini bagian yang paling krusial dibandingkan usia 3, 4, 5, 6. Semua penting, bukan tidak penting, tapi bagaimana kita meletakkan proporsionalnya. Nah, untuk itu saran kami di pasal 108 ini harusnya setara. Dan kalau ini disebut non formal, kalau dikatakan itu sebagai pengganti, nggak tepat. Kalau kemudian jalur non formal untuk paket A, paket B, dia tidak bisa mengikuti waktu formal resmi, kemudian dia diberi kesempatan di waktu lain, bisa. Dia sudah terlewati seperti Ibu Menteri Susi Pujiastuti, dia ikut paket C, bisa. Tapi ketika masa penting ini terlewati, dia nggak bisa diganti di usia 7 tahun, 8 tahun, nggak bisa. Oleh karena itu, tidak tepat memberikan jalur non formal kepada pendidikan anak usia dini, karena dia nggak bisa digantikan, dia juga nggak bisa kemudian hari, dan dia adalah kebutuhan hari ini. Oleh karena itu kami berharap ini menjadi poin penting kita bersama, dan tidak perlu khawatir juga dengan pernyataan jenjang pendidikan anak usia dini akan kita berikan kepada jalur pendidikan formal dan non formal, karena sudah diikat di pasal 109. Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dan pendidikan profesi guru. Justru akan sangat beresiko membiarkan guru-guru di usia 0-2 tahun, juga di usia atasnya, dia tidak profesional dan salah mendidik. Kita kehilangan bagian penting untuk SDM bangsa. Oleh karena itulah kami berharap betul menjadi perhatian kita bersama dan ikhtiar kita bersama. Ibu Bapak sekalian, kami apresiasi tunjangan profesi bagi guru-guru dan dosen yang sudah mendapatkan kemudian dilanjutkan. Namun, mengawal aturan turunan Undang-Undang Dinas akan efektif dan kuat jika payungnya sudah termaktub di Undang-Undang Sikdiknas. Sehingga kami mengusulkan tetap ada kata tunjangan profesi di pasal 105. Dan ketika negara tidak memiliki uang yang cukup, kita bisa membuat aturan yang sesuai, tetapi payungnya sudah tersedia karena undang-undang akan bertahan lama. Akhirnya, dengan segenap hati dan sepenuh kasih kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada wakil rakyat kami di Komisi 10, ini adalah poin penting untuk mensukseskan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk hidup. Kabar baiknya kira-kira kami dan Kemendikbud satu kesepahaman bahwa pengakuan terhadap profesi guru PAUD tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya kira harus sudah mulai dituangkan dalam regulasi di masa-masa yang akan datang. Karena itu sekali lagi ini jadi komitmen kita bersama